Yang harusnya dilakukan oleh pihak istana itu kan mengerahkan atau memberikan satu perlawanan cara yang sama seharusnya gitu. Ya kan istana kan punya banyak artis gitu ya yang kemarin diundang sama ke IKN gitu ya seperti Nagita, Raffi Ahmad, kemudian Irwansyah, Atta Halilintar, kan banyak tuh. Selamat malam semuanya. Foto atau video peringatan darurat yang lengkap dengan logo Garuda berwarna biru, awalnya saya pikir ini hanya gerakan di sosial media yang dilakukan oleh kita-kita orang-orang yang selama ini terus berbicara soal politik di Indonesia. Tapi ternyata dari kalangan artis yang sebelumnya tidak pernah membahas politik atau jauh sekali dari bahasan-bahasan politik tanah air, tiba-tiba mereka hari ini kompak menyuarakan hal yang sama. Mereka posting juga foto atau video peringatan darurat yang lengkap dengan logo Garuda biru itu. Jadi ketika Reza Rahadian sampai turun ke lapangan dan berdemonstrasi bersama para demonstran dan mahasiswa, ternyata dia hanya representasi atau perwakilan dari banyak orang yang selama ini diam atau memilih untuk tidak ribut-ribut soal politik. Jadi setelah Reza Rahadian turun dan melakukan aksi demonstrasi, setelah itu, setelah RUU Pilkada dibatalkan, setelah tidak ada lagi kans bagi Kaisang untuk maju di Pilkada 2024, tapi ternyata perlawanan ini terus-menerus dilakukan. Orang-orang yang memasang lambang Garuda biru dengan tulisan peringatan darurat itu terus terjadi di beberapa tempat. Bahkan ketika Gigi konser gitu ya, ketika konser itu background belakangnya langsung muncul peringatan darurat dan ada logo Garuda warna biru. Ini kan disaksikan oleh para penonton Gigi gitu, dan dia nggak peduli dengan itu. Dia sangat yakin penontonnya atau fansnya yang datang itu setuju dengan sikap politiknya Gigi. Ini benar-benar untuk yang pertama kalinya saya lihat sebuah konser kemudian menyerukan satu perlawanan, dan itu luar biasa sekali. Ini akan menjadi satu rekor nampaknya gitu ya, di mana ada satu kesewenang-wenangan, kesemena-menaan dari pihak penguasa untuk memaksakan kehendak-kehendaknya dan kemudian dilawan secara masif sekali oleh para musisi atau selebriti kita. Dan tidak hanya Gigi di dalam konser itu, ini memang konsernya Gigi gitu ya, tapi artis-artis yang hadir waktu itu banyak. Ada Fani Sugi, kemudian Mahalini, Hi-Fi Perunggu, Afgan, Ariel, dan Krisdayanti. Jadi semua orang ini bisa dibilang setuju dengan background atau latar peringatan darurat Garuda berwarna biru. Dan di lain tempat, Isyana Sarasvati dalam festival Lalala itu juga melakukan hal yang sama. Dia juga pasang background Garuda warna biru dengan tulisan peringatan darurat. Dan ini bukan kebetulan gitu, ini memang sengaja dia pasang dan memang atas keinginan dia. Karena ketika ini muncul, peringatan darurat ini muncul, Isyana Sarasvati bilang, jangan lupa kita harus berani lawan, dan lawan. Ini jelas bukan kebetulan, ini bukan soal error gitu ya. Ini benar-benar ingin disuarakan oleh Isyana Sarasvati. Dan ini bagi saya cukup mengejutkan karena orang-orang ini, Gigi, Isyana, ini kan jauh sekali dari unsur-unsur politik yang selama ini nggak terlalu ikut kehebohan atau isu-isu yang ada di Indonesia. Berbeda misalkan dengan Ernest Prakasa, Fedi Nuril, kemudian Panji Pragiwaksono yang memang sudah berkecimpung atau sering sekali mengikuti soal masalah-masalah politik di Indonesia. Tapi orang-orang ini kan orang-orang baru yang selama ini diam dan kemudian ikut menyuarakan perlawanan. Di sosial media saya juga ternyata melihat ada banyak orang yang sebelumnya itu nggak terlibat dalam bahasan politik, tiba-tiba ikut posting gitu ya, seperti misalkan Abimana, Dira Sugandi, Kunto Aji, Soleh Solihun, Tantri, Joko Anwar, Firza Besari, dan bahkan El Rumi, anaknya Ahmad Dhani. Jadi bayangkan, anak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kan ya bagian dari pendukung Prabowo dan Gibran gitu ya. Jadi orang-orang yang memposting foto peringatan darurat dengan logo Garuda biru ini sama sekali bukan soal 01, 02, 03. Nggak ada sekat sama sekali. Karena bahkan di kubu 02 pun, ini mereka juga memposting hal yang sama. Dan ini yang nampaknya gitu ya, nampaknya membuat kita sadar bahwa ternyata selama ini mereka menahan kemarahan
dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya selama ini kemarahan mereka itu sama seperti kita-kita gitu ya. Ketika kita bicara soal MK, mengutuk soal MK ketika Paman Usman memimpin dengan semena-mena kemudian membolehkan Gibran masuk menjadi cawapres, itu kan kita kritik habis gitu ya. Tapi ternyata selama ini para artis ini, orang-orang yang sekarang pasang logo Garuda warna biru dengan tulisan peringatan darurat ini, sejak lama, sejak dulu ternyata punya perasaan yang sama, tapi mereka memilih diam gitu. Mereka memilih menahan diri. Dan kemarahan mereka sudah tidak bisa ditahan lagi ketika cara-cara yang sama coba dilakukan lagi. Ya karena ketika Kaisang pengen maju di Pilgub atau Pilkada 2024, ini kan persis seperti caranya Gibran maju untuk Pilpres 2024. Sama persis cara-caranya gitu. Cuma ya metode dan gayanya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, ingin mengubah aturan demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Sehingga ketika ini coba dilakukan lagi, ternyata kemarahan mereka itu jadi tidak terkontrol atau tidak terkendali. Para artis yang selama ini memilih dia, memilih oke lah gitu ya, biarin aja dan sebagainya, tonton lagi juga selesai dan sebagainya. Ternyata ketika cara yang sama dilakukan, mereka menyampaikan perlawanan. Dan ini mungkin tidak diperhitungkan oleh pihak istana gitu, karena nggak ada bahasan soal ini gitu. Karena selama ini kan pihak istana dengan para tukang surveinya merasa bahwa kepuasan terhadap presiden itu 80%, sehingga nggak ada nih masalah-masalah kayak gini. Perhitungan mereka seperti itu, tapi nampaknya itu adalah penghitungan yang salah, karena selama ini banyak orang menyimpan kemarahan itu dan kemudian tidak menyuarakan. Sehingga kalau dicoba lagi, mereka akan keluar seperti sekarang. Jadi kalau sekarang ada pihak panitia kemudian terlihat panik gitu ya, panitia musik kemudian memberikan aturan untuk tidak lagi pasang logo Garuda biru dengan tulisan peringatan darurat, itu menunjukkan kepanikan dari pihak penguasa atau istana gitu, karena mereka nggak tahu tuh mau ngapain lagi. Loh kok bisa ini? Konser ada peringatan, ini kalau terus menerus terjadi, jangan-jangan pelantikan Prabowo nggak 20 Oktober, jangan-jangan minggu depan. Ya, tapi para musisi ini, para artis ini, mereka memang sudah memperhitungkan bahwa kalau di setiap konser kemudian ada gambar peringatan darurat dengan logo Garuda warna biru, itu terus-menerus dilakukan, pada akhirnya pihak panitia akan mendapatkan tekanan dan akhirnya ini akan dilarang. Dan mereka sudah perhitungan itu semua ternyata gitu ya. Mereka ini orang yang kalau pengen ngelawan tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Karena mereka sudah perhitungkan, maka akan ada pelarangan-pelarangan seperti ini gitu ya. Mereka udah bikin aksi untuk mencetak bendera ataupun banner yang nanti bisa dibawa sama orang-orang yang nonton konser mereka. Jadi mereka akan pasang bendera-bendera sehingga ini nggak bisa kemudian dirampas begitu saja. Apalagi kemudian nanti dibawa sama penonton. Jadi ya ini adalah langkah yang salah nampaknya dari pihak penguasa atau pihak istana, karena memberikan tekanan atau larangan kepada pihak panitia untuk memasang background peringatan darurat gitu. Karena orang-orang ini, para musisi atau seniman itu semakin ditekan, mereka semakin tertantang gitu. Semakin dilarang, semakin pengen coba gitu. Seharusnya mereka tidak melakukan tekanan-tekanan ini kepada musisi atau selebriti gitu. Karena yang harusnya dilakukan oleh pihak istana itu kan mengerahkan atau memberikan satu perlawanan cara yang sama seharusnya gitu. Ya kan istana kan punya banyak artis gitu ya yang kemarin diundang sama ke IKN gitu ya, seperti Nagita, Raffi Ahmad, kemudian Irwansyah, Atta Halilintar, kan banyak tuh. Ya seharusnya orang-orang ini yang kemudian bisa menandingi, bisa pasang Garuda biru dengan tulisan Indonesia baik-baik saja misalkan gitu ya. Seharusnya itu bisa dilakukan. Ya tapi memang nggak murah kayaknya kalau mereka. Ya, dan selain itu, apakah mereka mau melakukan itu di tengah situasi penolakan seperti ini? Karena kembali lagi, ini bukan lagi soal kemarahan 01, 02, 03, enggak. Ini tidak ada batas di antara mereka. Sehingga orang-orang yang menyampaikan perlawanan ini adalah orang-orang yang memang selama ini sudah marah atau geram dengan langkah-langkah dan apa yang dilakukan oleh Gibran, tapi mereka selama ini tidak punya pilihan karena tidak ada waktu untuk menyampaikan perlawanan. Karena
sudah terkaget-kaget gitu ya. Pilpres itu kan tahapannya cepat sekali. Mulai dari pendaftaran, tiba-tiba daftar, tiba-tiba kampanye dan sebagainya, itu kan waktu untuk meresponnya itu nggak lama gitu ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Sehingga ya ke depan gitu ya, saya berharap sih artis-artis yang selama ini diundang ke IKN ya mereka bisa menyampaikan atau mengimbangi kritik-kritik ini dengan narasi-narasi yang baik tentang pemerintah, tentang Pak Jokowi, tentang ambisi Kaisang, tentang kepribadian Kaisang yang baik, yang bagus. Harusnya seperti itulah yang ditonjolkan, bukan kemudian menyampaikan pelarangan-pelarangan atau menekan-nekan panitia musik di Indonesia sehingga para artis kemudian tidak dibolehkan lagi untuk pasang logo Garuda Biru dengan tulisan peringatan darurat. Ya, sekali lagi nampaknya istana kembali salah perhitungan. Dia tidak berhitung soal kemarahan banyak orang. Dia tidak berhitung bahwa tekanan yang mereka lakukan kepada para musisi ini justru akan menjadi bumerang dan menjadikan ini jadi satu perlawanan yang jauh lebih besar lagi. Ya, semoga ini menjadi satu pelajaran untuk Indonesia dan untuk siapapun yang menjabat di Indonesia ke depan. Agar apa yang mereka lakukan seharusnya benar-benar untuk kebaikan rakyat Indonesia, bukan soal kepentingan keluarga. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.